Baik, Ibu lanjutkan. Jadi setelah ini Ibu akan membahas tentang bagaimana respon dari sebuah sistem jika sistemnya ini first order atau order 1 dan juga second order atau order 2. Oke, kita bahas dulu definisi sistem berorder 1 ya. Jadi sebuah sistem berorder 1 tentu saja pangkat S-nya itu adalah pangkat 1. Ya, sederhananya seperti itu ya. Jadi Anda lihat dari pangkat S-nya. Jadi persamaannya adalah output dibagi inputnya atau transfer functionnya adalah 1 dibagi TS plus 1. Oke, itu adalah definisi sistem berorder 1. Nah, beberapa sinyal kan kemudian kita berikan, kita inputkan ke sistem order 1 ini. Contohnya adalah sinyal step tadi ya, atau yang paling sering digunakan sebenarnya adalah sinyal step. Oke, jadi contohnya si sinyal step ini. Ketika sinyal step itu diberikan, maka kemudian keluarannya yang mula-mula 0 kemudian akhirnya menjadi 1 kan gitu, karena sinyal step. Oke, nah kemudian pada saat waktunya adalah sama dengan T besar, ya, disitulah ia pertama kali mencapai 63,2% dari command value-nya. Ya, pada saat T kecil sama dengan T besar, pada saat waktunya sama dengan T besar. Ya, jadi itu adalah pertama kali dia sudah mencapai 63,2% dari final value-nya. Nah, pada saat waktunya adalah sama dengan 2T, maka nilainya akan mencapai 86,5% dari command value-nya, dari final value yang diinginkan. Oke, outputnya akan mencapai nilai akhir ya dengan estimasi waktunya adalah lebih besar sama dengan 4 kali T. Itu adalah waktu steady-nya, ya, yaitu 2% atau 5% di bawah final value-nya. Jadi ini adalah gambaran dari respon sebuah sistem berorder 1 ketika diberikan sinyal inputan. Ya, itu. Kemudian Ibu lanjutkan dengan bagaimana kalau sistemnya adalah berorder 2 gitu ya. Responnya seperti apa? Oke, kita bahas dulu definisi sistem berorder 2 ya. Seperti Ibu sampaikan tadi, ordernya 2 berarti S-nya pangkatnya pangkat kuadrat. Kita lihat dari pangkat S-nya. Nah, selain omega sebagai frekuensi sudut naturalnya, ada juga istilah yang disebut dengan zeta. Nilai zeta ini akan sangat berpengaruh pada respon sebuah sistem. Ya, jadi kalau zetanya sekian, maka responnya kayak gini. Nah, zeta ini adalah faktor redaman atau yang disebut dengan damping factor. Sebentar. Damping ini kenapa agak susah nulisnya? Sorry, ini lagi nge-lag ya, sorry. Oke, damping, semoga ya, tulisannya ya, damping atau faktor redaman. Oke, nah si faktor redaman ini akan mempengaruhi dari bentuk responnya. Nah, contohnya kayak gini nih perbedaannya. Nah, ini adalah nilai damping tadi, maka responnya kayak gimana gitu. Yang pertama adalah bagaimana kalau zetanya, si zetanya adalah lebih besar daripada 1. Ya, sorry ini agak nge-lag ini. Oke, yang kalau zetanya lebih besar dari 1, maka sifatnya adalah si overdamp. Ya, si overdamp ini yang dilihat yang di garis biru ini ya. Ini adalah overdamp, si garis biru. Tidak ada osilasi, ya. Jadi tidak naik turun gitu ya. Tidak berosilasi dan decaying. Decaying itu berarti decrease nilainya mendekati sesuai command value-nya ya. Si garis biru ini tadi tidak ada osilasi. Nah, bagaimana kalau zetanya antara 0 sampai 1? Maka disebut dengan underdamp. Underdamp ini yang garis orange ini ya. Nah, ada osilasi
tapi juga sama akan bersifat decaying, jadi akan decrease nilainya mendekati si set point-nya 1 misalkan di sini contohnya. Oke, kalau kemudian zeta-nya damping faktornya pas sama dengan 1, itu disebut dengan critically damp. Critically damp ini yang garis merah ini ya. Garis merah ini sifatnya sama, tidak ada osilasi, dan dia lebih cepat decayingnya, lebih cepat mendekati nolnya daripada si garis biru, daripada si overdamp. Bisa Anda lihat merahnya kan lebih cepat mendekati angka 1 kan, daripada si garis biru tadi, lebih cepat decayingnya. Yang terakhir ada lagi kriteria undamp, sama sekali nggak ada redaman. Kalau nggak diredam kan berarti dia akan osilasi terus-menerus, seperti garis hijau ini ya, kurva hijau ini kan tidak pernah mendekati set point-nya, dia akan terus berosilasi tanpa ada redaman. Itu adalah kriteria undamp. Oke, jadi itu adalah respon dari sistem berdasarkan faktor redaman ya untuk sistem berorder 2. Oke, nah kemudian ada contoh ya, contoh lagi hubungan antara damping factor dengan respon dari sistemnya. Oke, sebentar. Nah ini. Oke, jadi ini misalkan untuk zeta yang berbeda-beda, Anda lihat kalau nilainya 0,1 sampai kemudian 0,7 ya. Kalau 0,1 sampai 0,7 tadi sifatnya underdamp ya. Jadi masih ada osilasinya. Garis merah itu 0,1, 0,2 tambah gede redamannya 0,4, 0,7 ini masih ada osilasinya meskipun sedikit, tapi sudah sangat teredam. Ya, kalau 0,1 masih lama ya decayingnya, masih osilasi bolak-balik. Oke, kemudian yang garis hijau di sini adalah pada saat 1 si damping faktornya, maka udah nggak ada osilasi. Ya, pada saat sama dengan 1 berarti critically damp kan gitu ya. Nah, pada saat kita perbesar lagi damping faktornya ke yang si kuning ini, yaitu contohnya sama dengan 2, maka overdamp. Overdamp ini sifatnya tidak ada osilasi, tapi decayingnya agak lama ya daripada si 1. Oke, jadi ini adalah beberapa penjelasan bagaimana respon sebuah sistem ketika order 1 sistemnya dan juga order 2.